Jadi kulit aku tuh jadi gatel dan juga kayak ada bagian. Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi kali ini aku akan ngebahas pengalaman aku pribadi untuk penggunaan tawas dan satu lagi adalah antiperspiran. Untuk tawas yang aku pakai ini adalah tawas yang bentuknya spray karena ada tawas yang bentuknya modelan batu. Nah, tapi aku mau jelasin terlebih dahulu sedikit mengenai perbedaan antiperspiran dan juga tawas. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu. Oke, jadi berdasarkan artikel-artikel ini yang sudah aku baca dan yang sudah aku tangkap, aku akan menyampaikan kalau antiperspiran ini dia itu lebih untuk menahan produksi keringat. Jadi dia tuh bahannya akan lebih masuk menyerap ke dalam kulit untuk menahan kelenjar keringat ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mungkin produksi keringatnya berlebih karena memang fungsinya sekali lagi adalah untuk menahan keringat. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah tawas yang aku pakai ini adalah merek Tosca. Kalau yang tadi ini tuh antiperspirannya merek Teto ya. Nah, untuk tawas spray, tawas itu dia tuh lebih mirip sama deodoran. Jadi dia tuh bukan untuk menahan keringat seperti antiperspiran. Jadi dia tuh hanya untuk mengurangi bau ya, bau badan, mengurangi bau bau keti gitu ya. Jadi dia tuh bekerjanya hanya di lapisan kulit ketiak aja, lapisan luarnya, nggak menyerap ke dalam kulit ketiak. Nah, jadi memang perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahannya sekali lagi keringatnya berlebih dan juga bau badan, lebih prefer pakai antiperspiran. Sedangkan kalau misalnya kalian nggak punya keringat berlebih, kalian bisa pakai tawas gitu ya. Nah, sekarang aku mau share pengalaman aku menggunakan dua produk ini karena aku udah lumayan cukup lama untuk pakai kedua produk ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk temenan juga di Instagram aku @insividelayesa. Oke, balik lagi. Sekarang aku akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama aku akan bahas dari antiperspirannya terlebih dahulu kali ya. Nah, jadi antiperspirannya ini aku sekali lagi pakai yang merek Teto dan ini tuh nggak ada pewanginya gitu. Bentuknya tuh sama kayak deodoran kayak gini. Cuman dia tuh isinya air gitu loh, kerasa kayak airnya gitu. Dan kalau dilihat di kandungannya dia tuh tetap ada alkoholnya. Dan untuk cara penggunaannya ini tuh nggak dipakai di setiap hari, di siang hari enggak. Jadi ini lebih disarankan di malam hari aja digunainnya. Dan untuk awal-awal itu dipakainya harus setiap hari selama 7 hari berturut-turut kalau nggak salah di petunjuknya, seingat aku juga. Dan kalau misalnya setelah udah dipakai 7 hari berturut-turut itu boleh dipakai 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau bahkan sampai 10 hari gitu. Cuman aku makainya nggak sampai 10 hari sekali juga sih karena khawatir aja gitu dan belum pernah nyoba. Dan untuk rasanya gimana kalau di kulit, rasanya dia itu lebih ringan dibandingkan deodoran dan lebih gampang dibersihinnya dibandingkan deodoran ya teman-teman. Dan apakah ini bikin kulit iritasi ya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena aku udah pernah praktekin sendiri hal yang bisa bikin kulit aku iritasi ketika pakai antiperspiran. Jadi kalau misalnya pakainya sesuai petunjuk aturannya, nggak boleh dipakai setiap hari gitu ya, dipakainya tuh cuman beberapa hari sekali, itu kulit kalian nggak akan kenapa-napa. Tapi aku pernah nyoba, aku karena penasaran dan memang masih khawatir waktu awal-awal, jadi aku pakainya di setiap pagi aku pakai setiap mau beraktivitas gitu ya. Dan ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi kulit aku tuh jadi gatel dan juga kayak ada bagian di kulit ketiak yang sedikit menipis gitu dan agak sedikit perih gitu. Karena memang itu sekali lagi kesalahan aku ya teman-teman, karena untuk antiperspiran ini disaraninnya memang nggak setiap hari gitu digunainnya, karena itu lebih ke penasaran aja sih akunya yang terlalu bandel gitu ya. Dan memang pembuktiannya kalau dipakai setiap hari sekali lagi itu juga nggak baik gitu ya. Sekali lagi kalian kalau misalnya mau pakai antiperspiran, baca sesuai aturan petunjuknya aja. Dan aku juga udah pernah praktekin kalau misalnya dipakainya sesuai aturannya, nggak setiap hari, itu kulit gak kenapa-napa. Dan apakah benar dapat menahan produksi keringat? Jawabannya iya. Tapi waktu awal-awal masih ada keringatnya, tapi nggak sampai nempel ke baju. Jadi ketika aku pegang di kulit ketiak masih ada sedikit, tapi nggak sampai banjir-banjir banget gitu ya. Padahal aku udah pakai aktivitas dari pagi sampai sore hari gitu ya, dan itu lumayan apa ya, lumayan banyak gerak gitu, tapi nggak bikin kulit ketiak itu basah gitu ya. Dan
ini tuh dibersihinnya sekali lagi gampang ya, lebih kerasa ringan gitu. Dan ini juga ketika suami aku pakai, karena suami aku juga lebih seneng nih pakai antiperspiran dibanding deodoran karena dia tuh lebih ringan. Dan suami aku tuh tetap ngeyel gitu ya, kan sudah aku bilang kalau dipakainya itu malam hari aja, tapi dia tetap dipakai di pagi hari. Setiap mau berangkat kerja dia pakai, dan ternyata yang terjadi apa? Kulitnya itu jadi gatel-gatel gitu ya, kadang kerasa perih sama seperti aku gitu ya. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian mau pakai antiperspiran, pakainya jangan setiap hari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tawas ya. Ini tawas yang aku pakai adalah tawas yang bentuknya spray. Jadi ini tuh isinya tawas tapi dicampur kayak ada pelarutnya gitu. Pelarutnya apa ya di sini ya? Bentar, ada nggak sih? Kayaknya waktu itu ada tulisannya tapi ini kok jadi nggak ada. Oh, ada nih, ada tawas, ada parfumnya juga. Jadi ini tuh ada aroma-aromanya gitu yang aku pakai. Aromanya macem-macem. Kalau yang ini antiperspirannya tergantung antiperspirannya ya. Ada yang pakai parfum, ada yang nggak pakai, sorry gitu ya. Nah, ini tawas yang aku pakai itu ada parfumnya, cuman di kulit aku tuh nggak kenapa-napa. Dan rasanya gimana? Bukan rasanya terlebih dahulu yang aku bahas ya, tapi gimana cara pakainya dulu kali ya. Untuk cara pakainya tinggal disemprot aja kayak gini. Bentar. Aduh. Cuman aku kurang suka sama aplikatornya, jadi dia tuh nggak menyebar gitu loh si tawas spraynya gitu. Airnya nih nggak menyebar, lihat nih ya. Jadinya kurang gimana ya, harusnya kan spraynya bentuknya menyebar gitu ya, tapi dia enggak gitu ya, jadi harus dioles-oles lagi kadang gitu ya. Tapi kalau lagi males cuma disemprot terus gini-giniin aja gitu. Nah, nanti kalau udah diaplikasiin tinggal tunggu kering aja. Nah, untuk rasanya gimana di kulit ketiak, kalau dibandingkan antiperspiran sih lebih nyaman pakai antiperspiran, lebih kerasa enteng gitu. Dan untuk ngebersihinnya butuh effort, butuh lebih tenaga untuk ngebersihin tawas ini karena dia tuh lebih kerasa lengket, tapi nggak selengket deodoran juga sih. Cuman sekali lagi aku lebih seneng pakai antiperspiran gitu, lebih gampang ngebersihinnya dan lebih kerasa ringan di kulit ketiak. Nah, terus gimana ini, apakah benar-benar dapat mengurangi bau ketiak gitu ketika dipakai? Jawabannya ya, ini bisa mengurangi bau ketiak. Kalau menghilangkan tergantung dari aktivitasnya ya. Kalau aktivitasnya banyak, banjir keringatnya banyak ya, ada kerasa bau tapi nggak bau-bau banget gitu. Tapi lumayan untuk deodoran ini, dia tetap apa ya, baunya pun menurut aku ya nggak sebadek kalau misalnya pakai deodoran. Aku nggak tahu, aku pernah pakai beberapa deodoran tapi tetap kerasa bau gitu ya, bau ketiak. Tapi kalau pakai tawas dia nggak terlalu bau di kulit ketiak aku. Dan memang sekali lagi ini itu menurut aku agak lebih susah ngebersihinnya dibandingkan ini antiperspiran. Cuman dibandingkan deodoran mending tawas kalau menurut aku. Jadi kalau boleh diurutin mana produk yang aku suka gitu, yang pertama antiperspiran, kedua tawas, ketiga baru deodoran. Tapi sekarang juga udah ada antiperspiran plus deodoran yang memang bisa dipakai setiap hari gitu kalau nggak salah ya. Dan BTW kalau misalnya kalian belum tahu, aku baca-baca juga kalau antiperspiran ini sebenarnya masuk ke dalam golongan obat gitu. Sedangkan untuk tawas ataupun deodoran dia itu masuknya ke golongan kosmetik. Kalau misalnya salah tolong koreksi. Jadi itu dia pengalaman aku. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cari-cari mengenai antiperspiran atau pakai tawas ya. Intinya sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau misalnya kalian ketiaknya itu keringatnya berlebih banget dan punya bau badan, mending pakai antiperspiran aja karena dia itu bekerjanya sampai ke dalam lapisan kulit ya untuk menahan keringat. Karena kan penyebab bau badan setahu aku dia itu lebih karena adanya bakteri dicampur keringat kita, jadinya bikin bau keti gitu ya, atau bau badan. Sedangkan kalau misalnya kalian nggak punya permasalahan keringat berlebih, kalian bisa pakai tawas aja gitu ya, karena dia tuh untuk untuk mengurangi bau ketiak gitu ya. Cuman untuk kedua produk ini selama aku pakai dia tuh nggak bikin kulit ketiak jadi menggelap atau menghitam gitu ya. Dibandingkan pakai deodoran, aku nggak tahu sugesti atau gimana. Aku udah cukup lama pakai deodoran dan itu menurut aku bikin kulit ketiak
jadi lebih gelap. Tapi itu juga mungkin karena kesalahan aku juga, penggunaan deodorannya salah. Kayak misalnya habis mencukur langsung dipakai deodoran, nah itu yang bikin kulit ketiak gelap. Dan aku juga udah pernah bahas nih mengenai penyebab yang bikin kulit ketiak menjadi gelap. Jadi nggak semata-mata karena kesalahan deodorannya, enggak. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa aja cek di video aku yang ini. Dan itu aja mengenai pembahasan antiperispiran dan juga deodoran. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar, khawatir ada yang ketinggalan. Dan kalau misalnya kalian mau pakai produk yang samaan kayak aku ini, kalian bisa bisa cek aja di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.